Shalom, perkenalkan nama saya Elda Tenoni Bamfatin. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sejarah psikologi ego. Sigmund Freud adalah seorang psikologi yang pertama kali mengemukakan teori ego. Pada awalnya ia menganggap ego sebagai organ indera untuk persepsi rangsangan eksternal dan internal. Dia menganggap ego sebagai sinonim dengan kesadaran dan membandingkannya dengan ketidaksadaran yang tertekan pada tahun 1911. Freud mengemukakan insting ego dan formulasi tentang dua prinsip fungsi mental dan membandingkannya dengan naluri seksual. Oleh sebab itu, lebih menjelaskan tentangnya, Anna Freud menjadi pelapor psikologis anak kepada anak-anak yang dengan cermat menyiapkan metodologi dan sistematik psikoanalis anak. Sistem itu tampaknya juga dipakai psikoanalis orang dewasa, karena lebih banyak pemahaman yang komprehensif. Anna Freud juga memberikan peringatan kemungkinan analisis terhadap anak yang keterlaluan yang justru membahayakan anak itu sendiri. Hartman dan White banyak memberi masukan tentang ego dan konsep-konsep psikologi. Ego sangat membantu usaha mengembangkan kompetensi ego sesuai dengan intrasistem dan intrasistem. Hal tersebut memberikan tekanan reaktif terhadap id. Ego menjadi pengembang tangguh, bertanggung jawab untuk mengatur impuls id serta mengintegrasikan fungsi individu menjadi satu kesatuan yang koheren. Modifikasi yang dilakukan oleh Freud di inhibition, gejala dan kecemasan membentuk dasar psikologi psikoanalis tertarik pada sifat dan fungsi ego. Perkembangan yang paling mencolok dalam teori psikoanalistik sejak kematian Freud ialah muncul teori mengenai ego yang biasa disebut psikologi ego. Pengertian psikologi ego menurut Anna Freud. Pada awalnya Anna Freud meyakini bahwa ego itu adalah seorang joki yang tidak memiliki daya, sedangkan id adalah kudanya. Namun, Anna merubah konsep tersebut, yaitu ego adalah pemikiran cerdas yang mampu memilih jalan yang benar atau arah baik bagi dirinya. Terdapat 3 konsep pokok dalam teori Anna. Anna Freud juga pertahanan diri. Anna Freud mulai mengadakan perubahan dalam usaha melakukan psikoanalisis pada anak secara bertahap, yang mengubah teori ego sebagai tumpangan yang tak berdaya dan id sebagai kudanya, sebagaimana dikemukakan oleh Freud, menjadi joki, tumpangan intelektual yang mampu memilih jalan terbaik untuk dilewati. Teori Anna Freud terdapat dalam 3 konsep sebagai berikut. Yang pertama, terapi gabungan, kekaguman dan kepercayaan. Teknik psikoanalisis seperti asosiasi bebas, interpretasi mimpi, dan analisis transferensi tidak dapat dikenakan begitu saja pada anak-anak. Prosedurnya harus dimodifikasi atau digabungkan dengan teknik yang langsung agar dapat membantu anak berjuang untuk tumbuh, masak, berubah, dan menguasai realitas di dalam dan di luar dirinya. Yang kedua, melampaui konflik struktural. Bahaya
perkembangan kelenturan anak dan perkembangan menuju kematangan yang berkelanjutan. Analisis anak memfokuskan diri bukan pada sistem neurotik yang tampak sekarang, tetapi lebih pada tujuan agar berfungsi sehat pada masa yang akan datang. 3. Asesmen metapsikologi. Persiapan psikoterapi anak cukup panjang, begitu pula dengan pengumpulan data dan asesmen juga membutuhkan waktu yang panjang. Semacam penuntun yang mengorganisasi informasi dalam kategorisasi yang komprehensif. Ana mengemukakan dengan memakai profil asesmen metapsikologi dapat diperoleh sekurang-kurangnya 3 keuntungan. A. Profil metapsikologi memberi arahan yang konkret dan seragam. Data yang ada harus diungkap klien, tetapi tidak perlu lagi memakai analisis untuk menetapkan data yang signifikan. Yang kedua, B. Profil mengharuskan terapis untuk mengintegrasikan hasil observasi dengan data sejumlah kehidupan klien menjadi gambaran yang utuh bagaimana kepribadian anak berfungsi dan berkembang. C. Profil metapsikologi membutuhkan kecanggihan penerapan teori perkembangan psikoanalitik, teori dorongan, dan teori ego untuk memperoleh makna dari data hasil observasi. Dengan kata lain, profil memakai konsep psikoanalisis, mengintegrasikan teori-teori yang ada untuk memperoleh peta psikologi. Pengertian psikologi ego menurut Robert White. Teori White merupakan rekonseptualisasi dari tahap perkembangan psikoseksual memakai tema belajar tuntas. Pada setiap fase perkembangan psikoseksual Freud, ada elemen penting yang ikut berkembang. Elemen ini harus dipelajari, namun terkait dengan kemampuan instinktif. Ego dimotivasi bukan hanya kebutuhan memuaskan dorongan biologis, tetapi juga kebutuhan eksplorasi, belajar, dan menguasai lingkungan. 1. Uji reality. Kompetensi melalui kegiatan. Teori klasik reality Tenzing menetapkan ego dalam posisi sentral yang menghubungkan kebutuhan kepuasan objektif dengan realita. Bayi semakin banyak terpaling ke realita untuk memuaskan kebutuhannya, tetapi cara untuk memperoleh kebutuhan itu dengan menangis, mengharapkan bantuan pengasuhnya. 2. Memisahkan diri dan non-diri. Salah satu kemampuan yang dikembangkan ego sejak awal perkembangan adalah memisahkan bagian diri dan yang bukan bagian diri. Pada mulanya, puting susu dan puting botol sebagai sumber kepuasan dipahami sebagai bagian dari diri bayi, sama halnya dengan jempolnya sendiri yang memberi kepuasan ketika dihisap, seperti menghisap puting. Secara bertahap dari pengalaman tingkah lakunya sendiri dan dampak dari tingkah laku. Ketiga, perkembangan ego menjadi patologi. Konsep asli dari teori Freud menyatakan patologi adalah kegagalan ego berkembang normal. Mengikuti konsep ini, banyak ahli psikoanalisis yang meneliti perkembangan moral,
Mengikuti konsep ini, banyak ahli psikoanalisis yang meneliti yang dimaksud kegagalan ego, yang menyebabkan ego gagal mengembangkan tanggung jawab sosial secara normal dan mengembangkan kapasitas uji realitasnya perkembangan. Pengertian ego menurut Hans Hartmann. Hans Hartmann mengemukakan ego memiliki energi dan motif dalam dirinya sendiri. Hartmann dikenal sebagai bapak psikologi ego. Hartmann mencakup perkembangan prinsip kenyataan dalam masa kanak-kanak, fungsi ego yang integratif, konsep otonomi ego, proses-proses tambahan pada ego berupa mempersiapkan, mengingat, berpikir, dan bertindak, serta pertahanan ego. Ego juga bersifat adaptif, yaitu melakukan adaptif yang efektif terhadap dunia, memiliki konsep kognitif berupa mempersepsikan, mengingat, dan berpikir. 1. Fungsi ego di ranah bebas konflik. Menurut Hartmann, istilah ranah bebas konflik diadaptasi dari psikoanalisis untuk merancang kegiatan ego yang terjadi di luar ranah konflik mental. Menurutnya, fungsi ego tergantung kepada tujuan yang akan diselesaikan. Ada tujuan yang menyelesaikan konflik, ada tujuan yang tidak berlatar belakang konflik. 2. Otonomi primer dan otonomi sekunder ego atau adaptasi. Ada dua jenis otonomi ego, yaitu otonomi primer mengacu ke sumber biologikal, kemasakan fungsi, persepsi, belajar, ingatan, dan gerakan membuat ego mampu berfungsi otonom. Fungsi-fungsi ini berasal dari keturunan dan berperan sebagai adaptasi dengan lingkungan. Otonom sekunder merupakan kemampuan ego untuk mengubah fungsi-fungsi yang dikembangkan dalam konflik id menjadi sarana yang membantu adaptasi yang sehat dengan kehidupan. Yang ketiga, fungsi ego dan prinsip realita. Ego realita independen dari id sejak awal dan perkembangan beroperasi untuk membantu diri bertahan, bahkan ketika hal itu menyakitkan dan menunda kepuasan. Ego memakai prinsip realita dalam arti yang luas, yakni kemampuan untuk mengatasi kebutuhan aksi pada masa yang akan datang. Tujuan utamanya terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan. Selain memberi kepuasan id, untuk mencapai tujuan itu ada 4 harmoni di dalam dan di luar diri yang harus dipertahankan ego, yakni A. Mempertahankan keseimbangan yang indah antara keseluruhan individu dengan realita eksternal sosial dan fisik. B. Karena id mempunyai beberapa drive instingtif yang semuanya menurut kepuasan, ego harus menetapkan harmoni keseimbangan di dalam ranah id. C. Harus mengembangkan 3 unsur mental yang saling bersaing, id, ego, superego. D. Ego harus menjadi harmoni di antara berbagai tujuannya sendiri yang saling berbeda, yakni keseimbangan antara peran membantu id dengan peran sebagai ego independen yang tujuannya tidak untuk memuaskan drive. Kesimpulan,
Sigmund Freud adalah seorang tokoh psikologi ternama yang pertama kali mengembangkan teori psikoanalisis, di mana teori membawa struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ego dan superego. Ego dan superego sangat berkaitan erat sehingga tidak dapat dipisahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan sebuah kecemasan sehingga menghambat perkembangan individu. Perlu mekanisme pertahanan ego. Terima kasih. Shalom.